Ia tidak pernah menceritakan amalan itu ke banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup orang lain kok kelihatannya lebih gampang? Bukan iri, cuma capek aja sama hidup sendiri. Kalau kamu lagi di fase itu, coba tahan dulu keluhannya. Karena ada satu amalan sederhana yang dilakukan seseorang setiap kali hatinya mulai bergerak ke arah keinginan. Dan dalam sekejap, semua keinginannya terpenuhi. Amalan ini nggak ribet, nggak butuh waktu lama, tapi pelan-pelan menjaga hati dan mengubah arah hidupnya. Tonton sampai selesai agar teman-teman semua dapat memahami dan dapat mengamalkannya untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup kita. Cerita ini bukan soal keberuntungan, tapi soal apa yang kita lakukan saat hati mulai menginginkan sesuatu. Setiap pagi, ketika kota mulai bergerak pelan-pelan, seorang tukang becak bernama Pak Rahman sudah lebih dulu menyusuri jalan. Becaknya tua, catnya kusam, dan bunyinya sering berderit kalau melewati jalan berlubang. Tapi wajah Pak Rahman hampir selalu sama. Tenang, datar, tidak banyak mengeluh. Dari atas becaknya, Pak Rahman melihat banyak hal. Ia melihat orang-orang berangkat kerja dengan mobil rapi, melihat rumah-rumah besar dengan pagar tinggi, dan melihat kehidupan yang rasanya jauh dari jangkauannya. Tapi ada satu hal yang unik dari dirinya. Setiap kali matanya menangkap sesuatu yang membuat hatinya ingin, entah mobil bagus yang melintas pelan, atau rumah layak yang tampak hangat dari luar, Pak Rahman tidak mengeluh. Ia tidak mengumpat. Ia tidak membandingkan nasib. Ia hanya mengucap sholawat, pelan, hampir tak terdengar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan sekali dua kali, tapi setiap kali. Awalnya, sholawat itu hanya jadi kebiasaan kecil, semacam refleks. Saat hati mulai bergerak ke arah iri, ia tarik kembali dengan sholawat. Saat keinginan muncul, ia jawab dengan sholawat. Bagi Pak Rahman, sholawat adalah cara menjaga hati, bukan menekan keinginan, tapi menenangkannya. Di tengah kerasnya hidup, ia belajar satu hal penting. Kalau keinginan tidak dijaga, ia bisa berubah jadi keluhan. Dan keluhan, pelan-pelan, bisa menggerogoti iman. Hari-harinya tetap sederhana. Penumpang tidak selalu ada, penghasilan sering tidak pasti. Tapi setiap pulang, ia masih bisa tersenyum kecil. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya tidak terlalu penuh. Pak Rahman tidak tahu apakah sholawat itu akan mengubah hidupnya. Ia tidak menargetkan apapun. Ia hanya ingin satu hal, hatinya tetap bersih meski hidupnya berat. Dan tanpa ia sadari, kebiasaan kecil itu mulai menanam sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari, Pak Rahman tetap menarik becak. Jalurnya hampir selalu sama. Tapi pemandangan yang ia lihat tidak pernah benar-benar berubah. Rumah bagus, mobil mewah, kehidupan orang lain yang tampak lebih nyaman. Setiap kali berhenti di lampu merah, ia sering melihat pantulan dirinya di kaca mobil orang lain. Baju sederhana, wajah mulai menua, dan tangan yang sudah lama akrab dengan kerja keras. Di momen-momen seperti itu, rasa ingin kadang muncul pelan-pelan. Ingin punya rumah yang tidak bocor, ingin punya kendaraan yang lebih layak, ingin hidup yang sedikit lebih ringan. Dan setiap kali itu muncul, sholawat kembali menjadi jawabannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan doa panjang, bukan permintaan detail, tapi cukup untuk mengingatkan rizki bukan soal cepat atau lambat, tapi soal cukup atau tidak. Perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Penumpang yang biasa lewat jadi langganan, ada orang yang sengaja menunggu becaknya, ada yang membayar lebih tanpa diminta.
Pak Rahman tidak pernah menganggap itu hasil sholawat secara langsung. Ia hanya menganggapnya sebagai titipan. Dan setiap kali rizki itu datang, sholawat kembali ia ucapkan. Bukan karena senang, tapi karena takut lupa. Yang paling terasa berubah justru bukan uangnya, tapi cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi merasa kecil saat melihat orang lain lebih. Ia bisa kagum tanpa iri. Ia bisa ingin tanpa mengeluh. Sholawat itu seperti rem halus bagi hatinya, menahan agar tidak melaju ke arah yang salah. Suatu hari, ia berhenti cukup lama di depan sebuah rumah sederhana tapi rapi. Tidak besar, tapi tampak nyaman. Hatinya sempat berkata, "Andai suatu hari..." Kalimat itu tidak ia lanjutkan dengan keluhan. Ia tutup dengan sholawat. Dan entah kenapa, hari itu ia pulang dengan hati yang lebih ringan dari biasanya. Perubahan dalam hidup Pak Rahman tidak datang seperti cerita besar. Tidak ada momen dramatis, tidak ada keajaiban instan. Semua datang pelan-pelan, hampir tidak terasa. Ada orang yang membantunya mendapatkan pekerjaan tambahan. Ada kesempatan yang datang tanpa ia kejar. Ada rezeki yang mengalir lebih stabil. Sedikit demi sedikit, hidupnya membaik. Becaknya diperbaiki, tempat tinggalnya lebih layak, hari-harinya lebih tenang. Namun, satu hal tidak pernah ia ubah. Setiap melihat sesuatu yang ia inginkan, ia tetap bersolawat. Mobil bagus yang kini bisa ia beli, solawat. Rumah yang lebih nyaman, solawat. Hidup yang jauh lebih baik dari dulu, solawat. Karena ia tahu, yang paling berbahaya bukan miskin, tapi lupa diri saat sudah cukup. Solawat itu yang dulu menjaga hatinya dari iri, kini menjaga hatinya dari sombong. Ia tidak pernah menceritakan amalan itu ke banyak orang. Tidak merasa perlu. Bagi Pak Rahman, solawat bukan alat pamer. Ia adalah pegangan hidup. Dan kalau dipikir-pikir, disitulah hikmahnya. Solawat tidak hanya mendatangkan kebaikan, tapi juga menjaga kebaikan itu tetap utuh. Hidup Pak Rahman kini jauh lebih baik, tapi yang paling berharga bukan kekayaannya, melainkan ketenangan yang tetap tinggal di hatinya. Ia tetap menarik napas panjang setiap kali melihat hidup orang lain, dan tetap menjawabnya dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dari becak tua itulah, ia belajar satu pelajaran penting. Keinginan yang dijaga dengan solawat tidak akan membawa iri, melainkan keberkahan. Kalau kamu perhatiin, yang paling berat dalam hidup itu bukan kekurangan, tapi keinginan yang gak dijaga. Cerita ini ngingetin kita satu hal sederhana. Setiap kali hati bergerak, kita selalu punya pilihan. Mau mengeluh atau mengalihkannya ke satu amalan yang menenangkan hati dan mendekatkan diri pada Allah. Mulai sekarang, coba perhatiin reaksimu sendiri. Saat hatimu ingin sesuatu, jangan langsung ngomel, jangan langsung bandingkan hidup. Ganti dengan amalan yang sama seperti di cerita ini. Amalan yang ringan di lisan, tapi berat dampaknya di kehidupan. Siapa tahu, bukan keadaanmu yang berubah duluan, tapi hatimu. Dan dari situlah kebaikan lain mulai menyusul.